Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan. Sekeliling ruang besar dan ruang belakang dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta, sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnya lah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo. Demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok langit-langit, dilapisinya dengan kayu aras, tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Kemudian disekatnyalah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok-balok. Lalu dibuatnya lah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat Maha Kudus. Dan 40 hasta panjangnya, ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirkan buah labu dan bunga mengembang. Semuanya ditutupi kayu aras. Tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu, di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya, dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannya lah tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu,
Lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya juga seluruh mesbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 keruk dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari keruk itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain 5 hasta, sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga keruk yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua keruk itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi keruk yang satu 10 hasta, dan demikian juga keruk yang kedua. Maka ditaruhnyalah keruk-keruk itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Keruk-keruk itu mengembangkan sayapnya, sehingga keruk yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan keruk yang kedua menyentuh dinding yang lain, sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya. Dan keruk-keruk itu dilapisinya dengan emas. Dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar keruk, pohon korma, dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang, dibuatnyalah pintu dari kayu minyak. Ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu ia mengukir gambar keruk, pohon korma, dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas. Juga pada keruk dan pada pohon korma itu disalutkannya emas. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar itu dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi 4. Dan 2 pintu dari kayu sanobar, kedua papan pintu dari pintu yang satu dapat dilipat, dan demikian juga kedua papan pintu yang lain. Lalu diukirnyalah padanya keruk, pohon korma, dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas pipih pada gambar ukiran itu. Ia mendirikan tembok pelataran dari 3 jajar batu pahat dan dari 1 jajar balok kayu aras. Dalam tahun yang keempat, dalam bulan Ziu, diletakkanlah dasar rumah Tuhan. Dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi, 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Demikian. Baik, dilanjut dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 47. Betul ya Bu Rasya? Ya, betul Pak Yudi. Lanjut. Baik. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 47. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Pergia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan.
Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kebuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, Apakah yang apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah, kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Amin. Terima kasih para lektor, Pak Yudi Lesmana dan Bu Nerliana. Kita akan memasuki renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Gereja-Gerejaan oleh Dr. Joseph Paulja. Pada Pastor Paul kami persilakan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta dan hati yang tulus. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang hati yang murni, ya, bahwa kita ini bukan kulinya organisasi, tapi kita ini adalah kulinya Tuhan Yesus. Ya, kita adalah pekerja-pekerja punya Tuhan Yesus. Anda tidak mengabdi kepada organisasi, Anda tidak mengabdi apalagi kepada saya, saudara ya. Anda mengabdi kepada Tuhan Yesus. Makanya Anda harus fokus sama Tuhan, fokus dengan cinta yang selalu Anda miliki. Organisasi bisa saja mengecewakan, ya pengurus bisa saja mengecewakan, keputusan-keputusan, polisi-polisi yang kita bikin bisa saja mengecewakan. Tapi kalau kamu tulus fokus sama Tuhan Yesus, ya kamu akan akan mendapatkan damai sejahtera dan berkat-berkat surgawi, saudara ya. Nah, saudara, ketika kita membangun sebuah komunitas gereja, namanya kan gereja, gereja kan bukan gedungnya tapi komunitas, saudara ya. Maka sebetulnya yang Anda kan disebut komunitas gereja, ya, atau eh, Anda disebut gereja bukan karena Anda ibadahnya hari Minggu, ya. Anda ibadahnya di sebuah gedung. Nah, kami kan ibadahnya hari Sabtu, ya kan? Nah, karena kita hari Sabtu, lalu ada orang bilang, oh kamu kan hanya ministry saja, gundelmu peang, saudara. Kamu hanya ministry, bukan gereja. Ini orang tolol minta ampun ya, master teologi tapi tolol. Saya bilang, memang
gereja ibadah hari Minggu yang nyuruh siapa? Saya bilangin begitu. Kayak pertanyaannya Katrun jadinya kan. Emang kamu ke gereja hari Minggu yang nyuruh siapa? Ya kan? Apakah kamu ke gereja hari Minggu itu disuruh sama Tuhan Yesus? Enggak kan? Nah, pertanyaan itu adalah pertanyaan Katrun, tetapi itu pertanyaan yang benar, saudara. Siapa yang nyuruh kamu ke gereja hari Minggu? Apakah kamu nyuruh Tuhan nyuruh kamu ke gereja hari Sabtu? Enggak juga. Hari Jumat apalagi? Enggak. Ya, Tuhan mau membangun gerejanya yang dimaksud adalah komunitas. Bukan gedungnya, bukan tempat, tapi komunitas. Memang komunitas itu butuh tempat. Ya, tetapi ingat yang digarisbawahi adalah orangnya. Tempatnya itu hanya sarana, tapi banyak orang lupa dan banyak orang menuduh saya ya mau membuat sebuah menara Babel dengan mendirikan gereja di Den Haag itu. Ini orang goblok saudara ya. Saya yang ngajarin ya. Saya yang ngajarin Anda gereja itu bukan tempat, bukan gedung, tapi orangnya. Tapi orang itu butuh tempat. Kalau kami tidak punya tempat, masaknya bagaimana buat 100 orang? Ya, masaknya gimana di rumah? Ya di rumah bagaimana masaknya 100 orang di rumah? Coba bayangin masak buat 100. Kita di rumah di Belanda nggak boleh, saudara. Apalagi rutin, sekali dua kali Anda boleh, saudara. Tapi begitu Anda sering-sering begitu, Anda akan ditanya sama pemerintah. Ini apa? Bagaimana? Harus bagaimana? Anda nggak bisa sembarangan masak di rumah 100 orang begitu, nggak bisa, saudara. Ya, apalagi seharian, ya, wah, lontang, 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 nanti ada alarm bunyi, ada apa. Anda nggak bisa begitu, saudara. Anda hanya bisa di sebuah tempat yang dikhususkan karena nanti ada masalah keamanan, pemadam kebakaran, ribut macam-macam. Loh, tapi ini kan kerja sosial, iya tetap nggak boleh, aturannya nggak boleh, kamu kudu punya tempat, ya otak. Makanya kalau kamu nggak pintar itu nanya, saudara. Bukannya kamu langsung cuap-cuap, ngobet-ngobet, ngoceh-ngoceh kemana-mana, cerita kalau itu goblok tapi pintar. Sekolahnya di mana, ya, belum lulus, tapi mau ngajari itu ya, itu saudara ya. Tempat bukan gereja, tapi gereja itu adalah komunitas. Dan komunitas itu tidak selalu butuh tempat, tapi begitu kamu punya aktivitas, kamu ada satuin, kamu harus punya tempat. Nah, makanya Damaris juga mau bikin depot supaya orang masuk ke situ ya di Jakarta dan di Surabaya. Nah, kita berharap depotnya itu bisa di tengah-tengah Kodim atau Koramil, Korem atau Polres. Ya, supaya jangan diganggu sama orang-orang kadun-kadun sialan itu, saudara ya. Nah, supaya jangan diganggu, kan lagi ngasih makan tiba-tiba gerombolan si ombul-ombul ambulambiah itu ya. Teriak-teriak Allah Akbar, kan nggak asik, saudara. Nah, jadi di dalam Kodim, Kodim, Polres, atau di instansi pemerintah, kepolisian atau tentara. Bukan dinas sosial, percuma. Nggak berani mereka sama massa. Tapi kalau kamu di Polres atau kamu di Kodim, ya kamu kan paling nggak di situ kan ada masalah hukum, terkait masalah hukum, ya kan? Jadi mereka nggak bisa sembarangan. Di samping itu, saudara, tempat itu penting ya, bukan cuma buat masak. Tapi di tempat itu nanti kita bisa bikin beberapa kegiatan yang lain. Misalnya, ya kita bikin acara untuk orang-orang yang lanjut usia. Karena orang-orang lanjut usia ini kan kebanyakan kesepian kan. Nah, kita bisa kumpulin, bikin acara lagi di situ, bikin apalah acara main catur lah, bingo lah, apa main apalah lompat tali lah. Ya, untuk lanjut usia itu kan boleh-boleh saja main lompat tali kan, saudara ya. Besoknya pada balungnya pada tugel, saudara ya. Ya, tapi kan intinya kebersamaannya ya, saudara ya. Intinya kebersamaannya. Lalu di tempat-tempat itu kita juga bisa bikin acara kopdar, bisa bikin acara banyak hal ya, tapi terutama untuk kasih makan. Kalau bisa kita malah setiap hari sepanjang hari itu selalu ada makanan. Saudara balik lagi ya, di Kelenteng Tuban itu sepanjang hari ada makanan loh, saudara. Gereja nggak ada yang kayak Kelenteng Tuban. Ini tempat penyembahan berhala, saudara, Kelenteng Tuban. Tapi tempat penyembahan berhala ini menyediakan makan seharian. Lah gereja tidak menyediakan makanan. Nah, kan aneh. Kan aneh ini, saudara. Kalian nuduh kelenteng penyembah berhala,
Tapi gereja tidak melakukan yang Tuhan Yesus lakukan, tapi si penyembah berhala inilah yang melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki buat kita lakukan. Karena yang namanya gereja, baik itu komunitas maupun tempatnya, harus menyediakan makanan. Nah, di tempat yang kita sewa itu, Markus sekarang itu ya, itu juga ada makanan gratis, saudara. Ya, setiap hari Selasa sama hari Kamis, kalau nggak salah ya. Nah, makanya kita bikinnya hari Rabu. Dan rencananya kita mau bikin kalau nggak hari Senin, ya hari Jumat. Tambahan untuk makan gratis, kita kayak restoran gratis. Makanya kita butuh tempat. Harus ada tempat. Kalau nggak ada tempat, gimana caranya? Ini otaknya nggak dipakai orang-orang nih yang mau ngeritik saya. Tapi bukannya bertanya, tapi sok tahu, saudara ya. Saudara, yang kita lakukan ini membuat gereja-gereja yang lain itu iri. Maksudnya bukan iri, tetapi menyinggung perasaan mereka. Karena saya bilang, inilah gereja yang benar. Kamu bukan gereja, kamu gereja-gerejaan. Kamu cuma kumpul-kumpul tok soalnya. Kumpul-kumpul tok, ya cari duit, syukur-syukur bisa surplus. Yang namanya gereja itu ngasih makan orang-orang miskin. Lah kamu itu cuma kumpul-kumpul tok, kamu tuh bukan gereja, tapi kamu gereja-gerejaanan. Gerejanya Gilbert itu gereja-gerejaanan, saudara. Ya, gerejanya Philip Mantova itu gereja-gerejaanan. Ya, selama di gereja itu banyak orang miskin di situ, selama di situ gerejanya tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya, maka dia itu bukan gereja, itu gereja-gerejaanan. Nah, itu yang membedakan gereja yang beneran sama gereja-gerejaanan. Ngasih makan, ya. Lalu si sampai Elia Miron bilang katanya gereja Katolik itu yang antikristus ya. Justru pertanyaannya yang antikristus itu Elia Miron, saudara. Karena dia tidak pernah ngasih makan. Justru gereja Katolik itu rajin ngasih makan. Lalu ngatain gereja Katolik, Paus itu antikristus. Ya, saudara ya. Siapa lagi yang ngatain itu? Si Joshua Tewu ngatain gereja Katolik. Aduh, saudara. Orang-orang, terutama orang-orang gereja karismatik ya, nuduh Paus itu antikristus. Gereja karismatik ini sumbangsinya apa, saudara, untuk masyarakat? Nggak ada. Kamu lihat ya, gereja-gereja karismatik, gereja Pentakosta, mereka sibuk memperkaya diri sendiri pendetanya. Tidak ada sumbangsih apa-apa untuk sosial masyarakat. Itu namanya gereja-gereja. Itu bukan gereja beneran. Tapi gede, Pak. Iya, sama. Ya, klub Pokemon, klub catur juga bisa gede, saudara ya. Klub sepeda gunung, klub Harley Davidson, itu kan orang-orang dolanan itu, saudara. Kamu kira klub Harley Davidson itu klub orang kerja, itu klub orang dolanan. Di dalamnya ada orang-orang yang cari duit di situ. Ya, kayak orang arisan itu gereja-gerejaan dolan, orang lagi main dolanan, saudara. Tetapi ketika gerejamu memberi makan, peduli sama orang miskin, setiap ditanya, siapa di sini yang nggak bisa bayar kontrakan? Bayari. Gereja yang benar itu begitu, saudara. Siapa di sini yang makannya tidak, ya tidak setiap hari? Ya namanya sehari sekali juga tetap makan namanya. Ya. Dia tidak setiap hari, bukan karena puasa, tapi karena nggak punya uang. Gereja harus menyediakan. Siapa di sini yang anaknya sampai nggak bisa sekolah karena nggak punya uang? Gereja kudunya kok lain. Itu gereja yang benar. Tapi kalau gereja-gerejanan ngejar sugih, saudara, ya, ngejar kekayaan. Nah, memang semua aktivitas itu butuh tempat. Ya, nyatanya kita sekarang masih pinjam punyanya Bu Mantu, kan? Kalau nggak kita naruh barang-barang gimana itu? Semua inventaris, kursi roda, apa segala macam. Ya kan tetap butuh tempat, kan? Memang rumahnya Bu Rosna Baban mau ditempatin begitu. Nanti dulu kita sampai ada ayam sampai puluhan kilo ya. Taruh rumahnya di rumahnya Bu Ros semua. Ya, Bu Rosnya mau, suaminya pun keberatan. Tulisnya maupun suaminya keberatan. Bukan, oh gak cinta Tuhannya, bukan. Ya memang itu kan rumah tangga. Itu rumah tangga. Lalu kamu naruh sepatu di rumah ya, kita ngirim berapa pasang sepatu, tumpuk-tumpuk. Dulu sempat dikirim dari Lampung, dari Surabaya, 1.000 sepatu. Terus tempatnya mau di mana, rumahnya Buros Nababan semua begitu. Mumet dasar Buros Nababan maupun anaknya juga nggak mau, komplain. Bu, rumah kita jadi kayak gudang ya. Apa sih komplain, saudara? Makanya kita butuh tempat. Tempat itulah
yang menjadi tempat aktivitas semua kegiatan kita. Kalau nggak ada tempatnya gimana? Ya butuh tempat. Tapi tempat itu bukan gereja. Jangan jangan kamu campur adukan isi kepalamu, saudara ya. Dan jangan keminter. Kalau nggak ngerti nanya dulu sama saya. Kalau nggak ngerti kamu nanya dulu, saudara. Apa bedanya? Mengapa demikian? Jangan terus kamu ngoceh-ngoceh di belakang seakan-akan kamu lebih pintar dari saya. Ya, saudara ya. Tanya kalau kamu nggak ngerti apa yang kita lakukan, apa yang sedang kita perbuat. Kamu boleh nanya. Jangan ngomong di belakang. Menjengkelkan, saudara ya. Menjengkelkan ngomong di belakang, ngomong di depan. Tanya. Boleh. Ya, kalau tanya nggak dimarahin. Tapi kalau kamu ngomong di belakang, dan saya sampai dengar, saya jengkel, saudara. Soalnya apa kamu tiap hari kamu dengar di sini. Kalau nggak ngerti kenapa nggak nanya. Kenapa kamu ngelendeng di belakang, malah bikin kisru, malah menghasut sana sini. Nah, itulah, kamulah setan di dalam komunitas itu, saudara. Kamulah setan-setan, kamulah iblis-iblis dalam komunitas yang mengharapkan komunitasnya bubar, ruwet, kamu nggak mikir ada ribuan orang yang kita kasih makan, kamu nggak mikir ada puluhan orang yang kita kasih beasiswa, kamu nggak mikir ada puluhan orang yang kita kasih sembako di sini. Kamu kan cuma pengen bubar kan? Otakmu kan cuma, nah, karena kamu adalah setan di dalam gereja, kamu iblis di dalam gereja, pengacau-pengacau di dalam gereja. Kalau kamu tidak ngerti, kamu tanya, saudara. Jangan keminter, ya. Jangan keminter. Tanya, saudara. Ya, Pak Iman itu kalau nggak ngerti sama saya selalu nanya. Pak David itu kalau nggak ngerti, Pak Paul ini maksudnya apa? Kenapa begini? Kenapa begitu? Nanya langsung. Makanya saya sama Pak David cocok, saudara. Nah, nanya. Dia tuh kalau tidak semua, saya yakin tidak semua yang Pak David itu setuju saya atau saya gimana ya. Tapi Pak David selalu nanya. Iya Pak Paul, ini saya nanya supaya nanti kalau dapat saya bisa jawab. Setidaknya pertanyaan buat saya sendiri. Setidaknya buat saya sendiri. Tetapi bagaimanapun juga orang pasti nanya sama saya kudu jawab. Nanya, saudara. Karena ada beberapa hal yang saya belum menjelaskan terlalu jauh. Kenapa? Karena kita bekerja dengan cepat sekali. Ya, kita bekerja terus ya, progresif. Tapi kalau Anda ngomong di belakang, gelendengi, itulah Anda setan-setan. Anda iblis-iblis, adversary. Anda orang yang mengganggu, saudara. Annoying. Nanya itu di depan. Kalau kamu nggak mau nanya di depan, dilindungin, kamu diem saja. Karena itu akan menjadi provokasi. Kamu akan memanas-manasi orang, saudara. Ya, ada yang bilang, katanya yang dipilih cuma yang nurut-nurut. Kalau yang dipilih yang galak-galak, nanti katanya sakit hati. Ya, singgung, ngomongnya kasar. Kan dipilih yang diam-diam, katanya yang dipilih cuma yang nurut-nurut, biar nurut sama Pak Paulus semuanya. Serba salah ya, saudara ya. Kalau saya mah sudah nggak saya dengerin lagi, saudara. Kalau saya pandang, ya, saya menimbang, saya melihat terlalu keras kita, maka saya akan kumpul, meeting, oke kita harus ganti. Tapi kalau saya bilang, ini kita terlalu lunak, juga saya harus ganti, saudara. Yang nurut-nurut, bukan. Karena saya bertanggung jawab, saya ngumpulin dana, saya teriak-teriak, saudara. Uangnya aja saya nggak terima uangnya, bukan buat saya pribadi. Ya kan, sekalipun proyek Eropa itu bukan buat saya pribadi, saudara. Dong kita sampai nombokin, kita nombokin ya. Saya pelayan itu nombok loh, saudara ya. Kamu kira HBC saya untung, saudara? Saya buka HBC Hagios Bible College itu untung, saudara, dengan 25 mahasiswa. Enggak, saya bayar para para pengajar itu profesional, saudara, nggak main-main ya. Nggak bayar ecek-ecek, cuman bayar kasih kopeceng. Enak aja, saudara. Saya bayarnya serius, saudara ya. Nggak cek remeh, saya bayarnya nggak main-main. Saudara. Saya mau kamu ngajar, saya nuntut kamu, maka saya minta. Dan saya harus membayar yang profesional. Ya, saudara ya. Itulah yang membedakan, saudara. Ya, jangan semuanya maunya gratisan. Saya itu tidak suka yang apa-apa gratisan gitu. Saya nggak bangga kalau bisa dapat apa gratis itu, saya nggak bangga, saudara. Mendingan saya nggak punya apa-apa, nggak apa-apa. Kecuali orang, iya ini memang untuk pekerjaan Tuhan dikasih. Beneran. Kita kerjain. Tapi kalau saya mau cari-cari yang gratis ya, kita cari yang gratis ya. Itu tuh nggak baik loh mental seperti itu, saudara. Saya sedang bersih-bersih hati saya dari mental gratisan, mental barang murahan, mental barang gratisan. Kemarin ya, kita baru kena ya. Saya mau beli barang, tapi kita dari Cina, saudara, yang lebih murah, harganya separuh harga. Nggak taunya casnya macam-macam, barangnya nggak datang, saudara. Saya cuma bayar bea cukainya tok,
barangnya nggak datang sampai sekarang. Biaya cukainya saya bayar, tapi barangnya nggak datang. Jadi cuman ya pokoknya dummy, yang masuk itu cuma dummy, barangnya nggak datang, saudara. Dikomplain nggak bisa, karena beli di Cina, karena ngejar barang murah. Ya, saudara yang ngejar barang murah. Terus saya baru ngeh ya, itulah kenapa orang Belanda tidak suka beli di Cina. Saya baru ngeh kenapa orang Belanda kalau beli senangnya di Belanda. Satu ringkas, mereka juga, waktu saya tanya kenapa kamu nggak cari yang murah? Saya mau memberkati bangsa saya sendiri. Saya malu, saudara, saya kaget. Aduh, iya ya, mental saya kan selalu cari barang murah ya. Orang Indonesia kan gitu kan, ya kan? Nah, satu lagi nih. Waduh, 5 menit lagi Buros. Contoh ya, saudara ya. Saudara kamu kan kalau tanya barang kan sama kamu jualan barang nih. Misalnya kamu punya koleksi ballpoint nih. Aku jualan ballpoint ya. Aku jualan ballpoint merek merek ABCD gitu kan. Wah, ini macam-macam. Terus saudara kamu atau sahabat kamu tuh, oh ya pengen tahu saudara. Wah, kamu udah berbusa-busa jelasin. Percaya nggak? Kebanyakan sahabat kamu atau saudara kamu itu belinya nggak sama kamu. Dia langsung cari sendiri di internet, beli di internet, saudara. Padahal kamu yang jelasin, kamu yang promosiin, dia belinya tempat lain, saudara. Padahal bedanya cuma 50 perak atau cuma beda ya 5.000 perak gitu ya. Harganya 1 juta, di internet harganya 950.000. Tapi dia lebih milih beli di internet daripada beli sama kamu yang jelasin. Kamu boleh pegang, boleh coba, boleh ngerasain, boleh pegang, boleh ditaruh di sini. Nggak perlu pusing kamu antar jemputnya, nggak perlu pusing kalau rusak. Tapi dia tetap gara-gara 50.000 dia akan pilih di internet belinya. Benar nggak? Itu mentalnya orang Indonesia. Ya, tapi saya belajar ya selama di Belanda ya. Itu itu sesuatu yang baru buat saya, terus terang aja ya, bahwa kadang-kadang mahal itu nggak apa-apa. Tapi saya menjalin koneksi, memberkati. Asal jangan kelewatan ya, barang 1 juta bedanya 500.000, separuhnya ya kelewatan, saudara ya namanya itu ya. Eh, tapi saya menjalin koneksi, saya berhubungan dengan dia. Kalau ada apa-apa dia dandanin. Beneran saudara ya, banyak-banyak kemudahan. Terus saya mulai ya belanja di toko resmi saudara. Saya baru beli itu mixer bagus ya. Terus saya beli speaker, udah persis 2 tahun. Tapi saya punya perpanjangan garansi 3 tahun, diganti baru saudara. Diganti baru saudara, ajaib ya. Saya sampai kaget itu ya diganti baru. Jadi kadang-kadang memang itulah dia saudara ya. Kita ngejarnya mental murahan, gratisan. Kita nggak ngerti, kita nanya nggak nanya. Oke, kita maunya itu bukan karena bukan mau memberkati mentalnya kita. Gereja itu harus memberkati saudara. Makanya waktu dulu, oh kok segitu gajinya, siapa gaji full timer kok. Kalau bisa kita gaji lebih. Kalau bisa gaji lebih. Bukan berarti itu dia nggak ada kerjanya jangan jadi gaji. Ya beberapa kan kita stop pembayaran gajinya kan karena kan nggak ada kerjaannya kita stop. Tetapi jangan meres, jangan neken. Terus kalau beli barang dulu, sudah bagus, sudah dapat sekian. Saya bilangnya jangan. Normalnya berapa kalau beli di restoran? 15.000 yang model begitu. Untungnya terlalu banyak, ya nggak apa-apa. Kamu beli pun 15.000. Sekarang kamu dapur umum, kamu kasih untung, misalnya kasih untung 2.000. Kebanyakan, ya nggak apa-apa. Oh, kamu jadi nggak suka orang untung. Nah, itulah gereja, saudara. Gereja itu beli harga yang wajar. Tapi jangan meres, atau Anda jangan royal. Yang keluar duit yang nggak seperlunya juga nggak boleh, karena itu uang Tuhan. Harus dipertanggungjawabkan. Tapi jangan meres. Kalau kita bisa jadi berkat, kita berkati. Oh, belinya di sana, di sana. Nggak usah beli, pesen aja sama Owen. Kenapa kita percetakan selalu sama Owen? Karena dulu kan kita nggak punya kenalan percetakan lain. Wah, pesan sana lebih murah, pesan sana lebih murah, pesan sana jauh lebih murah. Nah, kita berkati Owen. Wah, Owen itu dapat orderan dari kita banyak sekali tuh, saudara ya. Dan kita nggak pakai nawar lagi, nggak pakai tanya lagi harganya. Ya, saudara ya. Kita selalu utamakan order itu kepada jemaat sendiri. Anda punya apa, Anda boleh tanya sama yayasan, kamu lagi butuh apa, kita belinya sama kalian, saudara. Itulah gereja. Ya, nah, Tuhan Yesus memberkati.